Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh rahmat, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Shalom, yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Darman Setia Zebua. Saya mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Agama Kristen di IAKN Ambon tahun 2025 dengan nomor mahasiswa 152040104 Saya mengajar di SDN Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Salam anak-anak. Salam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lalu nanti kita lanjutkan untuk Untuk ujian. Nanti lalu kita masuk ke materi. Oke. Siapa yang berdoa dulu? Oke. Berdiri di situ aja. Yang keras suaranya ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini dan Oke. Shalom. Shalom. Oke. Masih ingat jajar kita? Orang rajin cari cara, orang malas cari alasan. 1, 2, 3. Orang rajin cari cara, orang malas cari alasan. I can do. Yes, I can do. Oke. Hari ini Pademan mau absen dulu. Yang teman-teman yang belum hadir siapa? Daniel dan Theo. Kabar Theo tadi apa kemarin? Sakit. Daniel sakit juga. Oke. Tetap jaga kesehatan ya. Untuk musim-musim ini banyak yang sakitnya, batuk, flu, ya harus dijaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aku mau bertobat. Ya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang bagaimana keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya diselamatkan dan juga kita belajar tentang dosa, ya, tentang dosa hakikat manusia. Bahwa hakikat manusia itu adalah berdosa, ya, punya kesalahan. Oke. Pada hari ini akan mau membagikan materi tentang aku mau bertobat. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, kegiatan hari ini adalah tadi sudah berdoa, nanti bernyanyi, lalu ada sudah tadi yel, lalu kita akan masuk dalam pelajaran tentang pertobatan. Lalu ada diskusi nanti, diskusi bersama, membuat kartu komitmen dan nanti refleksi atau afirmasi atau kata-kata hari ini, ya, dalam pelajaran pertobatan. Sebelum masuk kita dalam tujuan pembelajaran, mari kita akan bernyanyi, yaitu tentang aku mau kita.
dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Ku Mau Cinta Yesus itu suatu perkataan atau janji melalui pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Satu janji iman bahwa setiap anak-anak Tuhan harus mencintai Tuhan Yesus itu bukan hanya dalam mulut aja, tapi perilaku. Nah, berkaitan dengan itu kita belajar tentang pertobatan, ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menuliskan arti bertobat. Arti bertobat itu apa? Lalu yang kedua, peserta didik dapat mendaftarkan contoh-contoh tindakan manusia yang sudah bertobat melalui cerita, ya. Peserta didik dapat membuat sebuah karya kreatif. Nanti kita akan membuat kartu komitmen. Apa ya kira-kira perbuatan lama saya, perbuatan dosa saya yang harus saya rubah, ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pertobatan, jawaban nomor 1 ada yang kenal? Siapa? Hah? Joker. Itu orang baik. Itu mama siapa ya? Siapa yang pernah nonton film Joker? Pernah ya? Perbuatan yang jahat apa yang dilakukan Joker? Membunuh, ya. Psikopat, ya. Jadi psikis. Mak Lampir, wah ini film lama yang sekarang masih ada. Perbuatan apa Mak Lampir nih? Hah? Culik, ya. Lalu apa? Hah? Jahatnya apa? Ya, mencelakai orang, ya. Membohongi orang. Nah, yang ketiga adalah superhero. Hero. Ada siapa saja itu? Spider-Man. Ya. Yang nomor 1, nomor 2 siapa yang pengen perbuatan baiknya? Perbuatan jahatnya. Ada yang mau? Yang nomor 3 superhero. Yang mau? Dia rela berkorban, ya. Bela apa? Perbuatan mereka apa sih? Tolong orang, ya. Apa? Menjaga, melindungi, apa? Membantu orang yang lemah. Apakah bisa? Membantu orang yang kejebak di lantai paling atas. Superhero, ya. Sama mau jatuh, Pak. Oke. Di gambar ini ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Nah, itu film, ya. Nah, Titanic, ada yang pernah dengar nonton Titanic ini? Titanic? Ada? Selanjutnya kita akan menyaksikan video ini, uji kick, ya. Dia adalah seorang disabilitas yang nggak ada tangan dan kaki, ya. Tapi bagaimana dia hidup bertahan dan sukses, ya. Ini adalah satu contoh bagi kita sebagai manusia yang anggota tubuhnya lengkap. Apakah kita bisa lebih dari ini?
ataupun kita lebih kurang dari itu, seorang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Nanti diperhatiin videonya, lalu kasih masukan ya, apa hal-hal yang baik yang kamu dapat dari video ini. Dia bisa berenang ya, dia bisa berselancar, dia bisa terjun payung ya, terjun payung, membutuhkan adrenalin. Dia pembicara dengan ribuan tamu. Dia punya unta. In school, Ya. a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents have you, but their hearts can't heal you. Just give up. Just give up. Sebelumnya Nick ini Just give up. dibully ya, Just give up. ataupun dirinya sendiri membuli The dirinya. title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves. And I've seen the top of the pyramid as far as business, met the billionaires, I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. Percayalah akan selalu ada jalan. Amin. Pada mau menjelaskan bahwa kisah Nick ini adalah satu kisah yang fakta terjadi. Tadi dia dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Dan dia mau mencoba bunuh diri karena keterbatasan itu dan mendapatkan duit juga. Ini satu kecontohan bahwa dia bisa melampaui itu, dia bisa lewati itu. Ada rahasianya tadi, ya. Dan setiap kamu lahir ada alasan, ya. Kalaupun kamu mengalami kesulitan dan nggak bisa berbuat apa-apa, paling tidak kamu bisa melakukan hal yang terbaik bagi orang lain ketika kamu terbatas. Mengapa nih bisa berhasil? Rafael? Karena ini tidak pernah menyerah dari mantan. Ada yang lain? Kenapa nih bisa berhasil? Padahal dia di umur 8 atau 10 tahun dia mau bunuh diri karena keterbatasan. Karena mendapat motivasi dari orang tua. Ya, boleh. Salah satu yang membuat semangat kita adalah sekitar kita ya. Jadi berkat keluarga, jadi berkat bagi kamu, teman, sahabat kamu, menjadi berkat juga untuk bisa semangat. Apa yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat nanti itu bicara nanti ini. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Nick dari 2 kali percobaan bunuh diri? Itu hebatnya karya Allah. Ketika kamu punya harapan dan percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, contohnya Nick, ketika dia punya harapan dan keluarganya membawa dia untuk percaya, punya harapan lagi, punya kasih dalam keluarga, dan diperkenalkan sama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan satu-satunya yang bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah,
dan tidak terkecuali kamu sekarang. Ya, tidak terkecuali padamu, bisa dipakai Tuhan. Kamu bisa dipakai Tuhan, bisa dirubah Tuhan. Nah, apalagi judul kita tadi apa? Tentang bertobat. Kita buka Matius, buka saja Matius pasal 12 ayat Matius pasal 3. Matius pasal 3, Injil yang pertama sekali, Matius pasal 3:1-12. Ada judulnya apa itu? Yohanes Pembaptis. Nanti kita akan bahas Yohanes Pembaptis ini. Dia lebih duluan lahir daripada Tuhan Yesus. Ya. Yohanes Pembaptis. Dia dipakai Tuhan untuk duluan menyiapkan jalan untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah, Yohanes adalah anak dari Bapak Zakaria, ya, dia punya bapak. Dan Zakaria ini, bapaknya ini adalah seorang imam, ya, keturunan orang Israel, ya. Dia memberitakan kedatangan Tuhan Yesus, ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir, dia duluan lahir. Sebelum Tuhan Yesus melayani, dia memberitakan Tuhan Yesus dulu. Jadi ada Paskah sebelumnya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Nah, dia itu memberitakan firman Tuhan di padang gurun dan berkhotbah tentang pertobatan. Dia melanjutkan perjanjian lama, yaitu membuat Yesaya. Di sana dikatakan, bertobatlah dari dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Nah, pertobatan, sebelum kita ke pertobatan yang sebenarnya, menurut Jackson, pertobatan itu menurut kamu apa? Memaafkan. Oke. Meninggalkan dosa-dosa lama kita. Gisel, Kak Gisel, pertobatan menurut kamu aja. Mengampuni kesalahan orang lain, ya, salah satu ciri pertobatan. Oke. Pertobatan itu tobat, ya, yaitu berputar terbalik, ya, dari posisi pada mandi ini lalu berputar terbalik. Berapa derajat itu? 180, balik lagi ke perbuatan lama. 90, 180, perubahan pikiran, hati, perilaku itu satu. Nah, pertobatan itu bukan seperti itu setengah-setengah. Pertobatan itu semuanya, pikiran, hati, dan perilaku. Dalam hidup kamu, tokoh Alkitab atau orang atau film yang kamu lihat dari perbuatan jahat ke perbuatan baik, atau tokoh Alkitab ada? Paulus, ada yang lain? Zakheus, ya, dari apa itu? Perbuatan. Ya, perbuatan jahatnya apa? Korupsi, Pak.
korupsi, pemungut cukai ya, dia mengambil keuntungan 2 kali lipat. Ya. Tapi ketika dia berkenalan dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia akan mengembalikan 2 kali lipatnya. Saulus tadi ya menjadi Paulus. Ya. Dia yang jahat awalnya apa? Bunuh, menganiaya ya. Dia punya niat untuk membunuh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Semua manusia adalah makhluk yang berdosa. Diingat ini. Semua manusia adalah punya kelemahan. Untuk itu manusia itu perlu bertobat. Tidak mungkin tidak. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah percaya. Bagi kelompok 3 aja. 3. Bagi kelompok 3. Hitungan 1 sampai 3. Di sini 1, 2, 1. Ya, gabung sama angka yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ada diskusi kelompok. Bagaimana kamu mengekspresikan pertobatan kamu? Kenapa? Ada 3 pilihannya. Bagaimana mengekspresikan pertobatan? Ya. Yang pertama, bernyanyi, puisi dan kata-kata atau jargon perubahan pertobatan. Selesai diskusinya? Belum? 2 menit lagi ya. Buat kasih ide satu kalimat, nanti bisa nyambung. Ya bisa bagian satunya ya, nanti bisa hafal. Nah sekarang melalui itu semua kamu harus membuat satu komitmen untuk melakukan satu perubahan pertobatan yang sudah selesai komitmennya, maju depan tempel di sini. Ini dia. Janji. Tuhan Yesus, saya mengucapkan sebagai juru selamat saya pada hari ini. Bantu saya untuk merubah sikap saya, bla 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 bla, sikap apa? Atau saya sering mencuri. Ayo puisimu. Oke, kalau sudah selesai untuk diskusi nyanyinya, boleh maju ke depan. Wow.
Ya, mari kita saksikan jantung atau yel dari kelompok 3. Kami ingin bertobat. 1, 2, 3. Kami ingin bertobat. Tobat, tobat, tobat. Yesus Juru Selamat kami. Kita harus bertobat. Karena jika kita tidak bertobat, bisa kita akan selalu bersama kita. Kita ada latihan soal nanti dikerjakan kelompok. Ada latihan soal, ada juga tanda centang ya. Ini gampang. Latihan soal. Tapi dia itu ya. Ya, udah ketemu semua. Matius pasal 5 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka. Oke. Jadi itu sebagai hafalan, minggu depan akan dihafal. Dari semua pelajaran hari ini, apa yang kamu mengerti dan apa yang kamu dapat? Mewakili kelompok 1. Hari ini kamu belajar apa sih? Ya? Dari kamu 1. Hari ini kamu belajar apa, tentang apa, ada yang kamu tangkap dari pelajaran hari ini? Satu aja, satu kalimat, 2 kalimat. Ya, apa? Kembali ke jalan yang benar. Balik pada jalan. Nomor 2, ya. Hari ini belajar apa? Bersyukur atas tubuh yang lengkap. Terus apa? Lalu ya, Tuhan selalu. Tuhan Yesus yang mampukannya. Oke. Ketiga, nomor 3. Yesus Juru Selamat kita satu-satunya. Ya, tanpa Tuhan Yesus kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa melakukan apa-apa, tapi untuk keselamatan kehidupan kekal itu tidak ada jalan lain selain Tuhan. Satu tadi prinsipnya, manusia itu semuanya berdosa. Jadi aneh kalau kamu saling menghakimi kesalahan orang. Ya. Orang-orang percaya itu dipanggil, dilahirkan untuk membawa damai, karena mengerti akan bahwa manusia ini semuanya berdosa. Jadi tugas kamu adalah memberikan kasih, damai. Itu aja pikirannya. Kalau saling menuduh, saling menyalahi, ya sudah dari semuanya. Ngapain? Jadi apalagi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus sudah selesai. Jadi pikirannya terarah ke buah-buah kasih, ya, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, apalagi damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan. Ya. Semua buah-buah kebaikan itu harus ada pada diri kamu, dan itu yang kamu lakukan setiap hari, baik di rumah, di sekolah. Itu tugas sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tidak sibuk dengan hal-hal yang jahat. Ya. Nah, kalau kamu
kamu ingin bertobat, itu harus dibuktikan oleh perasaan, pikiran kamu yang dibaharui oleh Tuhan itu. Jadi hari ini kita belajar tentang pertobatan. Tidak ada kata lain, yaitu harus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Pertobatan itu tidak hanya perkataan, tapi tadi perasaan dan perilaku, ya. Itu dibuktikan oleh buah-buah roh, ya. Salah satunya jalan pertobatan keselamatan adalah melalui Tuhan. Ada pertanyaan? Oke, sudah jelas semua ya. Kita akan berjumpa minggu depan. Nanti teman-teman kamu yang belum datang diingatkan dan tugasnya, PR-nya juga diselesaikan. Demikian saja yang pada mau sampaikan. Salam, selamat siang. Siapa yang memimpin doa? Ambil sikap yang baik, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih, Jack. Oke, demikian pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.